Belajar dari bangsa lain dalam menempatkan iptek dan aset intelektual pada tatarannya, hendaknya tidaklah terus hanya bergantung kepada sumber kekayaan alamnya saja. Namun diperlukan kreatif itu sendiri, yakni oleh kemampuan inovasi dan mengubah kompetensi menjadi kompetisi. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Patir Batan melakukan kegiatan rutin tahunan, yakni simposium dan pameran teknologi yang dibuka oleh Menteri Riset dan Teknologi. Menurut Menristek, hanya melalui inovasi oleh aktor iptek dalam ketahanan pangan, kita akan menjadi bangsa yang mandiri. Jadi kita melihat juga bahwa teknologi nuklir itu bukan tanda kutip, bukan hanya PLTN, banyak sekali bidangnya. Dan kita rasakan selama ini, misalnya untuk geothermal saja udah 20 tahun. Di bidang kesehatan juga, di bidang pengawetan pangan. Tadi mungkin bisa dilihat dari pameran yang ada ya, sosialisasinya mungkin ya. Nah ini kita, Kementerian Ristek akan melakukan revitalisasi Puspitek, salah satunya untuk menjadi media komunikasi antara para periset dengan dunia industri. Ini loh yang mampu kami lakukan, dan mudah-mudahan ke depan hasil-hasil penelitian kita itu mampu meningkatkan kemampuan ekonomi kita, ya, pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik. Ya. Selain simposium, juga ditampilkan pameran teknologi yang bertujuan untuk membuka wawasan, membina dan melestarikan jejaring kerjasama antar instansi, pemerintah, swasta, lembaga universitas, serta peneliti. Hasil penelitian pengembangan kami sebetulnya itu sebagian diantaranya siap untuk disampaikan kepada masyarakat untuk memicu suatu kegiatan, di mana kegiatan itu bisa menghidupkan suatu kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan iptek nuklir. Patir Batan tumbuh menjadi salah satu lembaga penelitian yang profesional, di mana melalui daya dukung teknologi, aplikasi isotop dan radiasi dalam berbagai industri, pemuliaan mutasi, nutrisi, reproduksi ternak, lingkungan dan panas bumi, serta jaringan biologi. Dalam fungsinya, Patir Batan telah menerapkan manajemen sistem mutu. Oleh karena itu, kami bisa mengatakan bahwa semua produk yang kita hasilkan selalu bisa kita berikan jaminan bahwa itu handal. Untuk memberikan jaminan itu tentunya kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang. Kalau misalnya kita melakukan penelitian di bidang iptek nuklir secara keseluruhan, maka ada badan pengawas nuklir yang itu akan menjamin keselamatan bagi para peserta. Kalau misalnya ini sudah menghasilkan suatu barang yang dikonsumsi pihak lain, tentunya kita harus meyakinkan kepada otorita yang menyelenggarakan atau otorita yang memberikan izin itu bahwa produk kami itu pun juga aman. Sesungguhnya, inovasi itu sendiri berakar dari riset, seperti halnya dalam bidang pertanian dan pangan. Riset terhadap padi dan kedelai yang dihasilkan melalui pemuliaan, melalui teknik mutasi iradiasi sinar gamma yang telah diaplikasikan di beberapa wilayah di Indonesia, kini telah banyak diminati oleh para petani. Hasilnya nanti, mutasinya ada perbedaan. Misalnya varietas muria, kan bijinya kecil rata-rata 14 gram per 100 butir. Nah setelah diradiasi kita seleksi muncul yang bijinya di atas 20 gram. Nah yang varietas mutiara itu rata-ratanya 23,4 gram per 100 butir. Mutasi itu kan memperbanyak keragaman genetik, Pak. Nah genetik yang kita inginkan kita pilih. Nah yang misalnya untuk kualitas biji, justru gen yang biji-biji besar yang kita pilih. Juga misalnya untuk umur, Pak, misalnya umur genja. Nah itu kita pilih yang umurnya genja, kita seleksi gen-gen yang umurnya genja itu, Pak. Melalui dukungan sumber daya manusia yang telah mendapat pelatihan nuklir di luar negeri, ke depan peran peneliti melalui aktualisasi diri sangatlah diperlukan, di mana hasil penelitian itu sendiri mempunyai dampak yang bermanfaat bagi daya saing bangsa Indonesia, terutama di tingkat internasional, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat.